Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila dengan NIM 20230501020093. Saya di sini akan membahas materi dari kelompok 7 sampai kelompok 11. Nah, langsung saja materi pertama yaitu penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Nisbah merupakan rasio perbandingan pembagian keuntungan antara pemilik yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Bagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan baik dalam bentuk pengelolaan investasi maupun transaksi usaha lainnya. Penentuan nisbah tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh bank karena bertentangan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan kesepakatan bersama. Jenis nisbah peningkatan skala peningkatan daya saing. Yang pertama, nisbah aktiva tetap terhadap modal bersih. Yang kedua, nisbah atamwil wal al-wadai. Yang ketiga, nisbah fi ihtiyati nakdi. Yang keempat, nisbah jariyah. Kelima, nisbah jumlah modal. Keenam, nisbah kas. 7. Nisbah laba bersih terhadap modal bersih. 8. Nisbah laba terhadap aktiva atau ROA. Yang 9. Nisbah laba terhadap modal. 10. Nisbah likuiditas. Dan 11. Nisbah modal primer terhadap aset. Nisbah modal terhadap risiko aset, nisbah berputaran, nisbah siri al-sahmi ila al-ribhi, nisbah utang terhadap modal bersih. Selanjutnya, karakteristik nisbah. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain. Yang pertama, ada persentase nisbah antara bank syariah akan berbeda. Hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah. Kebijakan masing-masing bank syariah. Yang kedua, ada persentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Nah, misalnya nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda. Yang ketiga, ada jangka waktu, yang dimana investasi mudharabah akan berpengaruh pada besarnya persentase nisbah bagi hasil. Selanjutnya, pengertian profit margin. Profit margin merupakan keuntungan yang diperoleh bank syariah dalam transaksi jual beli yang menggunakan akad murabahah. Dalam akad ini, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah keuntungan tersebut sebagai margin. Yang kedua yaitu mekanisme penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan. Nah, mekanisme penentuan nisbah syariah. Mekanisme penentuan nisbah dalam pembiayaan syariah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama atau antara bank syariah dan nasabah sebelum akad dilaksanakan. Penentuan nisbah bertujuan untuk menentukan persentase pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengelola usaha. Beberapa hal yang menjadi dasar dalam penentuan nisbah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proyeksi keuntungan. Kedua, tingkat risiko usaha. Ketiga, kondisi pasar dan tingkat persaingan. 4. Kapasitas dan kemampuan nasabah. Selanjutnya, mekanisme penentuan profit margin dalam pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan syariah khususnya pada akad jual beli seperti murabahah ditentukan berdasarkan komponen biaya real bank, yaitu ekspektasi keuntungan dan kesepakatan bersama dengan nasabah. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi penentuan nisbah dan profit margin dalam sistem perbankan syariah. Nisbah atau rasio bagi hasil dan profit margin atau margin keuntungan merupakan dua instrumen utama yang menggantikan sistem bunga pada bank konvensional. Nisbah diterapkan pada akad bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, sedangkan profit margin diterapkan pada akad jual beli atau murabahah, salam istisna, serta akad sewa atau ijarah.
Penetapan keduanya tidak bersifat sepihak, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, mulai dari regulasi syariah, kebijakan internal bank, hingga kondisi pasar dan karakteristik nasabah. Selanjutnya, faktor internal yang memengaruhi penetapan nisbah bagi dan profit. Faktor internal berasal dari dalam institusi bank syariah itu sendiri dan mencerminkan kebijakan manajemen bank. Yang pertama, biaya operasional bank. Kedua, target keuntungan bank. Tiga, jenis dan jangka waktu akad. Keempat, porsi dana yang dialokasikan. Kelima, tingkat risiko usaha. Selanjutnya, faktor eksternal yang memengaruhi penetapan nisbah dan profit margin. Faktor eksternal berasal dari luar institusi bank dan umumnya tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh bank. Yang pertama, kondisi pasar dan tingkat persaingan. Kedua, karakteristik dan kelayakan nasabah. Ketiga, kebijakan pemerintah dan regulator. Keempat, rasio keuangan makro bank. Selanjutnya, faktor syariah dan prinsip keadilan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu pertama, kerelaan bersama. Yang kedua, keadilan dan keseimbangan. Yang ketiga, larangan qarar dan riba. Keempat, transparansi. Materi kedua yaitu manajemen proses dokumentasi dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. A, yaitu manajemen proses penyaluran dana. Manajemen proses adalah pendekatan sistematis untuk merancang, melaksanakan, memantau, dan memperbaiki alur kerja atau aktivitas bisnis. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap tahapan berjalan secara efektif, efisien, dan konsisten guna mencapai tujuan strategis perusahaan. B, investigasi. Permohonan penyaluran dana nasabah, menyampaikan permohonan penyaluran dana kepada bank, baik melalui ekon atau petugas yang berwenang, menyerahkan berkas-berkas yang berhubungan dengan permohonan penyaluran dana kepada bank atau marketing, menerima dan memeriksa permohonan penyaluran dana. Selanjutnya, mengklarifikasikan permohonan ke dalam target market yang telah ditetapkan oleh bank, menunjuk ekon atau untuk menangani proses lebih lanjut atas permohonan yang masuk dalam target market terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat atau tidak masuk target market. Kepada ekon diminta untuk menyiapkan surat penolakan. Selanjutnya, manajemen proses dokumentasi dan pengawasan pembiayaan di bank syariah, yaitu analisis permohonan penyaluran dana. Yang pertama ada account officer yang melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dari calon nasabah dan pihak lain. Yang kedua, officer admin dan legal, yang dimana melakukan kunjungan on the spot ke tempat tinggal atau tempat usaha pemohon dan melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah dan melakukan pengecekan usaha. Yang ketiga, bank yang dimana bank checking, yaitu melakukan pengecekan dengan cara meminta kepada Bank Indonesia informasi yang menyangkut rekor pemohon dalam berhubungan dengan bank. Selanjutnya, keputusan penyaluran dana menyampaikan hasil penilaian terhadap jaminan dan trade checking kepada account officer kepada penyaluran dana, bagian administrasi penyaluran dana. Menentukan waktu presentasi proposal penyaluran dana dan menyampaikan pemberitahuan kepada para anggota komite penyaluran dana yang bersangkutan dengan melampirkan hasil analisis penyaluran dana agar dapat dipelajari lebih dahulu oleh para anggota komite penyaluran dana dan mempersiapkan risalah rapat komite penyaluran dana dan hasil komite penyaluran dana. Selanjutnya, manajemen proses dokumentasi dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Dokumentasi penyaluran dana yang pertama ada account officer, yang kedua admin legal officer, yang ketiga customer service, 4 admin legal, yang kelima petugas operasi.
Selanjutnya, pengawasan pembiayaan, peningkatan skala peningkatan daya saing. Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. Salah satu fungsi manajemen yang penting dalam setiap kegiatan usaha yaitu tahap monitoring atau pengawasan, begitu juga di dalam perkreditan, karena kegiatan pengawasan akan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kekayaan bank yang disalurkan atau diinvestasikan di bidang perkreditan. Pengawasan merupakan upaya dalam penjagaan dan pengamanan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan. Materi ketiga yaitu kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. A. Ketentuan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan merupakan seperangkat ketentuan pedoman dan prosedur yang digunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, serta mampu memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Selanjutnya, tujuan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan memiliki beberapa tujuan, yaitu menjamin keamanan dana yang disalurkan kepada nasabah. Yang kedua, memastikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Keempat, meningkatkan kualitas aset produktif bank. Kelima, mendukung pertumbuhan usaha dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembiayaan syariah dalam pelaksanaannya. Kebijakan pembiayaan bank syariah berlandaskan beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip keadilan. Kedua, prinsip kemitraan. Ketiga, prinsip transparansi. Keempat, larangan riba. Kelima, larangan gharar dan masyir. Selanjutnya, dasar hukum pembiayaan syariah. Pelaksanaannya pembiayaan syariah di Indonesia didasarkan pada yang pertama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah. Selanjutnya, penyusunan rencana pembiayaan. Peningkatan skala peningkatan daya saing. Pertama, rencana pembiayaan. Yang kedua, tujuan penyusunan rencana pembiayaan. Ketiga, tahapan penyusunan rencana pembiayaan, yaitu ada identifikasi kebutuhan nasabah, penentuan jenis pembiayaan, penentuan jumlah pembiayaan, penentuan jangka waktu, dan penyusunan skema pembayaran. Selanjutnya ada kelayakan pemberian pembiayaan, di mana kelayakan pembiayaan merupakan proses analisis yang dilakukan bank untuk menilai apakah calon nasabah layak menerima pembiayaan atau tidak. Analisis ini bertujuan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Nah, menurut Kasmir 2022, analisis kelayakan pembiayaan dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dapat kembali sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yaitu menggunakan yang pertama analisis prinsip 5C, yang kedua analisis aspek kelayakan usaha, ketiga keputusan pembiayaan. Selanjutnya ada proses administrasi pembiayaan, di mana administrasi pembiayaan adalah seluruh kegiatan pencatatan, pengelolaan dokumen, dan pengawasan yang berkaitan dengan proses pembiayaan sejak pengajuan hingga pelunasan. Administrasi yang baik sangat penting karena menjadi dasar pengendalian dan monitoring pembiayaan. Nah, yang pertama itu ada tahap administrasi pembiayaan, di mana menggunakan pengajuan permohonan pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, analisis pembiayaan,
persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad, pengikatan jaminan, pencairan dana, monitoring dan pengawasan. Selanjutnya, pentingnya administrasi pembiayaan. Administrasi pembiayaan yang baik dapat mengurangi risiko kesalahan dokumentasi, mempermudah proses pengawasan pembiayaan, menjamin kepastian hukum bagi bank dan nasabah, mendukung kelancaran proses audit dan evaluasi pembiayaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Materi keempat yaitu analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Nah, tujuan, prinsip, prosedur, dan aspek-aspek pembiayaan bank syariah. Yang pertama, tujuan pembiayaan bank syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Ketiga, untuk memperoleh keuntungan yang halal. Keempat, untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana masyarakat. Yang kelima, untuk mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kelima, untuk menciptakan keadilan dalam sistem keuangan. Dan untuk mendukung tujuan sosial Islam. Nah, selanjutnya ada prinsip pembiayaan bank syariah, di mana prinsip pembiayaan syariah merupakan landasan utama dalam seluruh kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menggunakan mekanisme bunga. Pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berdasarkan dari Al-Quran atau hadis dan qiyas. Nah, tujuannya yaitu penerapan prinsip syariah adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Nah, yang pertama, larangan dalam pembiayaan bank syariah. Kedua, prinsip-prinsip pembiayaan syariah terdiri dari riba, gharar, maisir, zalim, objek usaha yang haram, dan prosedur pembiayaan bank syariah. Nah, terdiri dari pengajuan permohonan pembiayaan, ada analisis pembiayaan, yang ketiga survei lapangan, keempat keputusan pembiayaan, kelima akad pembiayaan, keenam pencairan dana, enam yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, materi selanjutnya yaitu aspek-aspek analisis pembiayaan, yang dimana itu ada karakter, yang kedua ada kapitalis. Selanjutnya ada aspek-aspek analisis pembiayaan, yang dimana itu yang pertama ada karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat kolateral, yang kelima condition of economy. Selanjutnya ada aplikasi memorandum pembiayaan, di mana pengertian memorandum yaitu pembiayaan. Memorandum merupakan dokumen resmi yang disusun oleh analisis atau account officer sebagai hasil dari proses analisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Dokumen ini berisi informasi lengkap mengenai profil nasabah, kondisi usaha, kebutuhan pembiayaan, analisis risiko, serta rekomendasi yang akan dijadikan dasar bagi komite pembiayaan dalam menentukan keputusan pemberian pembiayaan. Nah, yang kedua ada tujuan memorandum pembiayaan, yang dimana yang pertama menyajikan hasil analisis secara sistematis, kedua menjadi dasar pengambilan keputusan pembiayaan, yang ketiga meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, empat menjamin penerapan prinsip kehati-hatian, yang kelima yaitu memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selanjutnya ada struktur memorandum pembiayaan, yang dimana ada pertama identitas nasabah, kedua tujuan pembiayaan, yang ketiga analisis pembiayaan, yang keempat analisis keuangan, yang kelima analisis risiko, enam rekomendasi pembiayaan. Selanjutnya yaitu aplikasi perangkat pembiayaan. Pengertian perangkat aplikasi pembiayaan yaitu merupakan sistem atau alat yang digunakan untuk membantu proses analisis,
persetujuan, pencairan, monitoring, dan pengendalian pembiayaan. Yang kedua, fungsi perangkat aplikasi pembiayaan, yaitu pertama, mempercepat proses analisis, kedua, mengurangi kesalahan administrasi, ketiga, memudahkan monitoring pembiayaan, yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu ada komponen perangkat pembiayaan, yang dimana yaitu formulir permohon pembiayaan digunakan untuk memperoleh data awal calon nasabah. Kedua, sistem informasi pembiayaan menyimpan dan mengelola data pembiayaan secara elektronik. Ketiga, kredit scoring sistem digunakan untuk mengukur tingkat risiko nasabah. Yang keempat, ada sistem monitoring pembiayaan digunakan untuk memantau pembayaran angsuran dan kualitas pembiayaan. Selanjutnya ada tahapan penggunaan aplikasi pembiayaan, yang di mana pertama, input data nasabah, petugas memasukkan identitas dan dokumen pendukung. Yang kedua, verifikasi data sistem melakukan validasi data. Yang ketiga, analisis kelayakan perangkat menghitung rasio keuangan dan tingkat risiko. Yang keempat, persetujuan pembiayaan hasil analisis disampaikan kepada komite pembiayaan. Yang kelima, monitoring pembiayaan. Sistem memantau pembayaran dan perkembangan usaha, yang dimana yaitu efisiensi operasional, akurasi data lebih tinggi, pengendalian risiko lebih baik, dan meningkatkan kualitas pembiayaan. Materi kelima yaitu mengaplikasikan pembiayaan sistem bagi hasil atau mudharabah di bank syariah. Pengertian mudharabah secara etimologi atau bahasa, kata mudharabah berasal dari kata daraba, yang berarti berjalan atau melakukan perjalanan. Istilah ini diambil dari aktivitas perdagangan zaman dahulu yang memerlukan perjalanan jauh untuk mencari keuntungan. Secara terminologi atau istilah syara, mudharabah didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama disebut sahibul mal, pemilik dana atau modal, menyediakan seluruh jumlah modal, sedangkan pihak kedua disebut mudharib atau pengelola, bertindak sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya, mengaplikasikan pembiayaan sistem bagi hasil atau mudharabah di bank syariah. Nah, yaitu rukun mudharabah adalah unsur-unsur yang harus ada agar suatu akad dapat dinyatakan sah dan mengikat. Menurut mayoritas ulama dan fatwa DSN MUI, rukun mudharabah terdiri dari 5 unsur. Nah, yang pertama, dua pihak yang berakad, kedua modal, yang ketiga keuntungan, 4 objek atau jenis usaha, yang kelima ijab dan kabul. Selanjutnya, mengaplikasikan pembiayaan sistem bagi hasil mudharabah di bank syariah, yaitu selanjutnya ada praktik pembiayaan, di mana mudharabah di bank syariah dalam praktiknya di lembaga perbankan syariah. Akad mudharabah diterapkan dalam bentuk pemberian pembiayaan kepada nasabah untuk keperluan modal kerja atau investasi. Nah, berikut adalah tahapan dan mekanisme pelaksanaannya. Yang pertama, kedudukan para pihak. Yang kedua, jenis pembiayaan mudharabah. Ketiga, tahapan dan mekanisme pelaksanaannya. Baik, itulah materi dari saya. Sekian dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.